Ya, terima kasih Bu Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman di eh, untuk teman-teman di Universitas Internasional Semen Indonesia jurusan manajemen ya, manajemen rekayasa. Ya mungkin sebelum mulai bisa kita saya mau dokumentasikan dulu. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa buka kameranya. Ya, kita mau dokumentasikan dulu, ambil foto. Ya, bisa dibuka kameranya teman-teman. Atau mungkin ya, yang sempat silakan buka. Ya, silakan dibuka yang lain. Kita dokumentasi dulu. Buka kamera baru 12 orang. Oh, ya, mungkin masih sholat ya teman-teman. Ya, jadi saya ambil aja yang ada saat ini. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, silakan buka kameranya lagi yang bisa buka kamera. Satu, dua, tiga. Ya, kedua. Oke, sekira itu. Ya, kita akan mulai kuliah kita malam hari ini. Saya izin share screen ya. Ini perangkat manajemen lingkungan dan ya saat ini kita akan eh, membahas tentang bagaimana analisis dampak lingkungan. Ya, kemarin kita sudah belajar perangkat hukum dan manajemen yang berlaku di Indonesia. Saat ini kita mau secara khusus mungkin mengerti, ya paling tidak ini pengantar kita mengerti tentang analisis dampak lingkungan ya. Apalagi ini sangat penting bagi teman-teman nanti calon-calon pelaku pelaku industri ke depan ya, karena setiap aktivitas kegiatan itu punya dampak ya, baik itu dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan ataupun kepada masyarakat. Ya, jadi kita akan belajar tentang bagaimana manfaat AMDAL, terus dampak lingkungan, terus kalau sempat mungkin kita bahas sedikit tentang bagaimana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup pada tingkat proyek. Ya, manfaat AMDAL. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, ada yang bisa jelaskan mungkin tentang AMDAL. Apa yang teman-teman tahu tentang AMDAL? Ini sudah sedikit kita bahas kemarin. Eh, bisa
dijelaskan kembali? Teman-teman ada yang tahu? Silakan raise hand. Ayo. Oke, kalau tidak ada yang raise hand, saya panggil ya. Tia, ya, Tia Novitasari. Ada nggak orangnya? Lagi aktif? Aktif nih. Siapa lagi? Natasha. Oh ya, Aprilia Nur Hidayah, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Plian Nurhidayah dengan NIM 1022111003 dari Ya. Prodi Akuntansip. Di sini saya ingin menyampaikan tentang AMDAL. AMDAL sendiri itu mengenai dampak besar atau pentingnya perusahaan ketika mau membuka usaha, dan AMDAL ini kita harus mendaftarkan terlebih dahulu, gitu Pak. Jadi Ya. kayak agar kita ini terdaftar ketika perusahaan kita ini ada limbah yang mengganggu masyarakat atau tidak. Jadi kayak merencanakan lingkungan hidup yang diperlukan proses pengambilan keputusan yang wajib diselenggarakan perusahaan tersebut dalam suatu kegiatan tertentu. Itu sih Pak. Iya, terima kasih banyak. Ya, sekira jelas ya. AMDAL itu merupakan prasyarat ya untuk berjalannya sebuah usaha. AMDAL kepanjangannya tadi apa? Ini kan AMDAL singkatan. Kepanjangannya AMDAL apa tadi? Analisis Aprilia. dampak lingkungan Pak. Analisis analisis dampak lingkungan ya. M-nya itu mengenai ya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut teman-teman ya, siapa lagi bisa jawab apa manfaat AMDAL ya selain pengertiannya tadi? Apa manfaat AMDAL selain sebagai izin ya untuk membuka usaha? Akan sebagai syarat ya, berarti harus punya AMDAL untuk membuka kegiatan atau usaha yang punya dampak penting. Selain itu, apa lagi manfaatnya kira-kira teman-teman? Ada yang mau menjawab? Saya Pak ini menjawab. Silakan. Wike, ya silakan. Baik Pak, izin menjawab. Perkenalkan, saya Nike Menamarani dari Prodi Akuntansi. Manfaat AMDAL yang lainnya itu menjaga agar pembangunan itu sesuai terhadap prinsip pembangunan yang berkelanjutan, Pak. Ya, oke, menjaga agar pembangunan atau kegiatan itu sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, betul. Ada lagi? Selain itu tadi mengurus izin, ya, menjaga lingkungan ya agar sesuai dengan prinsip, ya menjaga lingkungan agar kegiatan itu sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada lagi tidak? Yang lain lagi? Saya rindu mendengar suaranya teman-teman. Bagas, ada nggak orangnya ini Bagas? Ada yang lain? Udah nggak ada. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi AMDAL ya menyediakan informasi bagi pengambil keputusan. Ya, AMDAL ini analisis mengenai dampak lingkungan. Kita sudah belajar untuk mengurus izin kegiatan atau usaha yang punya dampak penting bagi lingkungan atau berdampak terhadap lingkungan ataupun bahkan semua usaha itu harus punya izin atau persetujuan lingkungan. Kemarin kita bahas ada tiga, yaitu AMDAL, AMDAL, UKLUPL, dan SPPL. SPPL itu eh, bentuk paling sederhana bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan persetujuan lingkungan atau persetujuan usaha.
tidak punya dampak penting, ya. Dia berdampak terhadap lingkungan tapi tidak besar, kecil, ya, cenderung bisa ditolerir sehingga izinnya tetap ada tapi bentuknya SPPL. Kemudian yang dampaknya menengah, dia punya dampak cukup besar tetapi sifatnya tidak penting. Eh, Nanti kita belajar bagaimana dampak penting itu menurut peraturan pemerintah dan undang-undang. Dia tidak punya dampak besar, dampak penting itu namanya UKL-UPL, ya, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Terus ada AMDAL, ya, AMDAL inilah yang sebuah usaha yang punya dampak besar atau dampak penting terhadap perubahan lingkungan, perubahan rona awal lingkungan, ya, seperti bentang lahan, perubahan terhadap peruntukan sebuah kawasan. Nah, itu harus punya AMDAL. Itu masuk dalam AMDAL, ya. Oke, jadi eh, AMDAL kajian lingkungan hidup yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, ini eh, bisa menjadi persetujuan lingkungan, bisa juga untuk perizinan berusaha, bisa juga untuk kredit perbankan bagi usaha. Terus dokumen lelang untuk proyek KPS, kerjasama pemerintah swasta atau infrastruktur, ya. Terus dalam kaitannya dengan penjaminan investasi, nah ini AMDAL juga penting. Terus, ya, kemudian uji kelayakan baik bagi pemerintah selaku 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 administrator regulasi maupun bagi perusahaan itu sendiri untuk menguji seberapa jauh kelayakan pembangunan sebuah proyek atau usaha terhadap lingkungan, ya. Jangan sampai justru dampak lingkungan tidak bisa ditanggung sendiri oleh perusahaan itu sehingga ke depan justru ketika usaha itu sudah dilaksanakan, ya, justru memberi dampak yang jauh lebih negatif, ya. Negatifnya lebih besar dibanding ekonomi yang diinginkan, ya, dibanding profit yang dihasilkan. Jadi terus kemudian sebagai sarana untuk pengawasan lingkungan, ya. Jadi kalau kita ingin mengawasi ataupun memantau sebuah usaha, ya, dia harus punya dokumen AMDAL, dan dilihat di situ nanti apa-apa komitmennya, bagaimana baku mutu yang diperkenankan. Nah, jadi ketika kemudian itu diukur ketika dia sudah berjalan. Jadi itu fungsi AMDAL. Nah, jadi AMDAL ataupun dokumen lingkungan yang lain itu merupakan sarana pengambilan keputusan atau persetujuan lingkungan, ya. Kita ini sudah belajar tentang itu. Ini AMDAL dan persetujuan lingkungan merupakan filter investasi hijau, ya. Seperti tadi jawabannya Wike. Ya, jadi AMDAL ini merupakan filter atau penyaring bagi usaha untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ya, ya, pembangunan berkelanjutan itu, ya, salah satunya adalah investasi, ya, investasi hijau, ya, investasi yang tidak memikirkan hanya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, bukan hanya hari ini, tapi jauh ke depan, ya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana dampaknya terhadap eh, berlanjutnya pembangunan. Oke, sekira ini. Jadi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak ramah lingkungan, ya, itu tidak akan diterima, ya, tidak akan menjadi investasi yang baik atau tidak akan menjadi investasi yang berkelanjutan, sehingga AMDAL memberi filter untuk itu sehingga yang warna hitam ini ketika dia merupakan rencana usaha yang atau kegiatan yang tidak ramah lingkungan,
AMDAL bisa menapis itu sehingga tidak berlanjut menjadi pembangunan proyek sampai operasinya. Ya, contoh manfaat AMDAL. Ya, misalnya ini dari segi ekonomi, ini ada dua perbandingan untuk pembangunan sebuah PLTA. Ada yang pilihan 260 meter dan ada pilihan 232 meter ketinggiannya. Ya, ini sebuah pembangunan PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Ya, contohnya di Cirata, PLTA Cirata. Pada awalnya ada dua pilihan. Ya, dari studi kelayakan terhadap lingkungan dari segi ekonomi, teknis, dan lingkungan. Jika PLN memilih ketinggian 260 meter, dampaknya dari sisi ekonomi memang keuntungan besar secara ekonomi. Terus ya semakin dalam, semakin besar tenaga listrik yang dihasilkan. Modal investasi cepat kembali. Secara teknis, ya risiko kegagalan waduk karena rawan gempa tinggi. Nah, ternyata di Cirata ini salah satu daerah di Jawa Barat yang dilewati petahan, ya dan daerahnya rawan gempa. Ya, kalau semakin tinggi bangunan ataupun tinggi semakin dalam sebuah proyek, ya ini kan bukan sekedar eh, nanti pasti ada pembangunan mulai dari turbin, proses pengolahan listriknya bagaimana, itu risiko kegagalan waduk karena rawan gempa tinggi itu besar. Kemudian dari sisi lingkungan untuk masyarakat secara sosial potensi konfliknya besar, ya karena makin banyak daerah yang digusur, ya daerah yang dipindahkan, ya karena makin besar volume air yang ditampung atau dihasilkan. Jadi eh, kalau memilih 260 meter itu akan potensi konflik sosialnya besar. Terus ya kebutuhan lahan untuk air ini pun semakin besar. Nah, jadi ada pilihan kedua. Ya, setelah dilakukan uji kelayakan secara AMDAL dari sisi ekonomi, teknis, dan lingkungan, ada pilihan kedua di mana 232 meter. Ya, di sini selisih antara 260 dengan 232 tidak terlalu besar. Ya, masih cukup besar untuk menghasilkan tenaga listrik. Modal investasi memang relatif lambat kembali, namun masih memberikan keuntungan ekonomis. Ya, dari sisi ekonomis tetap menguntungkan, tapi tidak sebesar jika PLN memutuskan untuk mengambil uh, kedalaman 260 meter. Terus risiko kegagalan waduk relatif lebih kecil karena air yang tertampung lebih sedikit. Ya, dari sisi bencana lingkungan atau bencana alam, dari sisi rawan gempa, ini lebih proporsional terhadap kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan sehingga risiko kegagalannya itu relatif kecil. Nah, risikonya kecil. Terus potensi konflik sosial relatif kecil karena ya tidak membutuhkan luas lahan yang jauh lebih besar dibandingkan yang 260 meter. Jadi ada mungkin kesepakatan sebelumnya bahwa luas tanah yang kosong 10.000 hektar misalnya. Sedangkan kalau Dubai pilih 260 meter itu harus memakan 12.000 hektar atau 15.000 hektar sehingga ada 5.000 hektar tanah milik masyarakat yang harus dipindahkan, ya penduduk yang permukiman yang ada di situ. Sedangkan kalau memilih yang 232 meter, ya relatif hanya sedikit daerah yang harus memindahkan permukiman masyarakat. Nah, ini jadi akhirnya dari sisi alternatif ini ya dipilih yang 232 meter secara studi kelayakan, ya karena ya walaupun mungkin investasinya tidak terlalu cepat kembali secepat yang 260 meter, tapi ya risiko kegagalan yang menimbulkan kerugian yang akan lebih besar di masa mendatang itu jauh lebih besar sehingga dipilih 232 meter. Ini salah satu manfaat AMDAL. Jadi
harus ada studi kelayakan sebelumnya, karena jika terlanjur sudah dibangun dan perusahaan tidak pernah melakukan analisis secara mendalam, secara baik, baik dari sisi ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, itu akan dampaknya tidak akan diketahui, dampaknya tidak akan bisa diperkirakan. Ya, jika hanya berpikir ekonomis saja. Ya, jadi selain ekonomis, kita harus berpikir dari sisi teknis, lingkungan, sosial, ya, untuk melihat kelayakan sebuah proyek. Nah, jadi ini manfaat AMDAL bagi pelaku usaha. Ya, jadi manfaat AMDAL itu bukan hanya bagi pemerintah atau kepentingan SDGs atau SDGs atau Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan, tetapi juga bermanfaat bagi pemrakarsa itu sendiri. Ya. Yang pertama, perencanaan dan rancangan bangun yang lebih baik. Ya. AMDAL dapat mengkaji berbagai alternatif yang dapat meminimalkan risiko dan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu di masa yang akan datang. Ya, karena dengan adanya AMDAL, ya, perusahaan terhindar dari risiko-risiko biaya kompensasi akibat tuntutan-tuntutan pemerintah maupun masyarakat. Ya, kemudian biaya karena risiko kecelakaan kerja dan lingkungan itu akan relatif lebih kecil karena sudah diantisipasi sebelumnya. Nah, jadi itu manfaat dari sisi perusahaan. Kemudian ada juga penghematan kapital dan biaya operasi. Nah, AMDAL dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dari berbagai dampak yang tidak diantisipasi sebelumnya. Nah, ini sama dengan tadi, mengurangi biaya-biaya dan modal investasi di masa yang akan datang. Plus, ya tentu saja manfaat AMDAL adalah sebagai bukti ketaatan hukum dari perusahaan. Ya, jadi dia dapat perizinan yang jadi perusahaan ataupun pemrakarsa ataupun pelaku usaha itu ya akan aman, safe dalam melaksanakan usahanya, ada rasa aman dan berkelanjutan. Ya, dan tentu saja mampu ya di masa yang akan datang dapat mengembangkan usahanya dibanding yang tidak punya izin, ya tidak punya dokumen lingkungan, ya dia akan banyak sembunyi-sembunyi, ya ada rasa tidak aman, rasa was-was akan terkena pengawasan, akan terkena hukum, ya dan lain-lain. Kemudian ya berfungsi sebagai alat pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Ya, perusahaan berkontribusi terhadap pengurangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap masyarakat. Ya, kalau dokumen AMDAL-nya dikaji dengan baik, ya, dibuat dengan sesuai regulasi, ya tentu saja pencemaran itu jauh lebih kecil dan tidak terjadi kerusakan lingkungan dan terutama gangguan terhadap masyarakat. Ya, ini yang terutama terhadap masyarakat karena banyak perusahaan yang walaupun menyusun AMDAL, tapi karena mungkin dalam prosesnya tidak dikerjakan dengan betul-betul dan pengawasannya kurang dari pemerintah pun pada saat penilaian AMDAL juga tidak terlalu detail. Ya, justru saat beroperasi ya banyak mendapatkan tantangan dari masyarakat karena ternyata ada dampak-dampak terhadap lingkungan yang belum dikaji sebelumnya, sehingga hal-hal ini perlu dipikirkan dengan baik, sehingga AMDAL memang perlu disusun dengan baik, ya, dengan detail. Ya, dan tentu saja yang kemudian adalah jika perusahaan tidak mampu menjaga lingkungan, menyebabkan pencemaran, menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan kerugian masyarakat dari sisi material dan non material seperti gangguan kesehatan dan bahkan nyawa masyarakat dan bahkan pekerjanya sendiri, ya mereka akan kehilangan kepercayaan atau kredibilitasnya diragukan. Ini menyangkut nama baik perusahaan, sehingga mereka tidak mendapat bantuan dari bank dunia, ya bank yang lebih besar, bank yang
diakui secara internasional. Jadi di sini disebut dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan atau green banking. Ya, kalau teman-teman belajar di ekonomi hijau, ya itu banyak semua World Bank sekarang, ADB, World Bank, IMF dan lain-lain itu sudah menyarankan kajian lingkungan dalam setiap investasi sebagai syarat untuk mendapat bantuan pendanaan. Ya, seperti kita bahas sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ya bukan cuma bagi pelaku usaha dan pemerintah, AMDAL juga bermanfaat bagi masyarakat. Mereka mengetahui sejak dini dampak positif dan dampak negatif akibat adanya suatu usaha. Ya, karena kan syarat utama AMDAL adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak lingkungan dari aktivitas mulai dari pra konstruksi hingga proses operasi. Ya, jadi mereka sudah mengetahui dampaknya terhadap mereka. Jadi mereka bisa mengukur apakah dampak ini bisa kita terima atau tidak. Sehingga ke depan ya ketika mereka sudah mengukur itu, ya mereka punya rasa aman ya terhadap operasi yang dijalankan oleh pembelakang satu perusahaan tadi. Ya, jadi dan mereka juga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan memperoleh dampak positif dari sisi ekonomi ya sebagai tujuan pembangunan. Kemudian melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Jadi masyarakat yang dilibatkan, ya masyarakat yang terkena dampak, AMDAL menyarankan pelibatan masyarakat dalam mengontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam sehingga mereka dapat membatasi sesuai dengan rencana AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan, rencana produksi, sehingga mereka dapat mengontrol ketika perusahaan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam AMDAL, ya masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi kepentingan kedua belah pihak dapat saling dihormati dan dilindungi. Kepentingan masyarakat dapat dilindungi. Kemudian mereka terlibat, ya masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana usaha. Ya, karena masyarakat ini menjadi bagian dalam tim penilai, ya tim penilai AMDAL kelayakan suatu usaha. Jadi mereka punya peran penting. Ya, jadi kalau masyarakatnya tidak setuju, ya tentu saja ini menjadi presiden bahwa kegiatan perusahaan tersebut tidak dapat berlanjut. Ya, karena mereka terlibat, masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap usaha berjalan atau tidak. Ya, lanjut, manfaat AMDAL bagi pemerintah yang merupakan bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian AMDAL sebagai acuan atau referensi dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Ya. Jadi AMDAL menjadi referensi dokumen komitmen perusahaan ini, analisisnya, rencananya yang tercantum dalam dokumen AMDAL itu menjadi referensi bagi pengawas lingkungan hidup atau pemerintah setempat yang berwenang untuk mengawasi lingkungan, ya, untuk melihat apakah usaha ini berjalan sesuai dengan komitmennya dalam yang tercantum dalam dokumen AMDAL. Terus bahan informasi dalam proses pengambilan keputusan, ya sekira ini jelas merupakan syarat utama dalam persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Kemudian AMDAL dapat berfungsi sebagai filter dan dapat digunakan oleh pemerintah atau penyaring proyek-proyek pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Nah, jadi jelas tadi bahwa adanya AMDAL ya menjadi salah satu
pendorong utama untuk terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Jadi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Proyek pembangunan yang tidak ramah lingkungan sejak awal perencanaan sudah dapat ditolak. Jika ada dampak-dampak lingkungan itu seharusnya bisa diatasi oleh perusahaan ya, dengan berbagai bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ya, jadi misalnya pencemaran itu dari misalnya limbah air, ya limbah sebuah perusahaan makanan, ya limbah cairnya itu eh, punya dampak terhadap air baku di sekitar misalnya terhadap sungai ya ataupun selokan yang menjadi sumber air baku bagi PDAM. Nah, itu harus ya perusahaan harus punya pengelola limbah atau IPAL, instalasi pengelola air limbah, sehingga air yang dihasilkan, air buangan yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan atau air baku yang akan menjadi air minum ya bagi masyarakat. Ya, jadi ini salah satu contoh bagaimana perusahaan harus punya usaha ya, usaha pengelolaan lingkungan terhadap setiap dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha. Itu harus tercantum dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Itu salah satu contoh saja. Nah, misalnya udara itu ya misalnya dari hasil pembakaran perusahaan di pabriknya, baik itu pembakaran batu bara ataupun proses-proses yang lain yang menghasilkan asap, itu harus bisa dikelola sehingga menghasilkan udara emisi udara yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, yang aman bagi lingkungan, yang tercantum dalam baku mutu udara misalnya. Baku mutu udara SO2-nya misalnya sekian, nitrogen oksidanya tidak boleh melebihi ini ya, itu tercantum semua dalam dokumen AMDAL. Nah, kita akan belajar tentang dampak lingkungan. Nah, jadi AMDAL ya, salah satu bagian penting dari AMDAL adalah mengenai tentu saja dampak lingkungan itu sendiri, karena AMDAL berisi tentang analisis dampak lingkungan dari suatu usaha. Nah, jadi dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Ya, jadi yakinlah teman-teman, jika punya usaha apapun itu, sekecil apapun itu, pasti punya dampak terhadap lingkungan. Ya, dan dapat menyebabkan perubahan lingkungan sekitar. Ya, misalnya teman-teman membuka sebuah usaha, misalnya contohnya bengkel. Nah, dalam kegiatan bengkel itu teman-teman menggunakan oli dan alat bahan-bahan lain untuk keperluan servis motor. Ya, misalnya paling sering itu adalah ganti oli. Oli bekas itu akan dibuang. Tentu saja itu menyebabkan pencemaran ya, karena mengandung logam-logam berat ya dalam oli bekas itu, dan ya bahkan ada juga yang mengandung raksa atau bahan-bahan seperti logam Fe, kobalt ya, dan unsur-unsur logam yang lain yang dapat mencemari selokan misalnya, ya paling tidak selokan. Terus dari usaha bengkel ini pasti menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Kemudian ya yang dapat mengganggu tetangga ya paling tidak. Terus kegiatan bengkel juga akan mendorong peningkatan kebisingan ya, yang mengganggu orang lain, yang mengganggu pendengaran. Jadi semua kegiatan itu semuanya punya dampak. Jadi sebagai pelaku usaha kita harus sadar bagaimana mengurangi akibat dari dampak usaha yang kita lakukan.
Nah, jadi dampak lingkungan, perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kegiatan karena adanya interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Ya, tadi yang negatif, tentu saja yang positif adalah ya usaha itu akan melibatkan tenaga kerja. Jadi kalau melibatkan tenaga kerja berarti ya ada fungsi ekonomi yang berjalan. Jadi mempekerjakan orang, menghasilkan ya profit ya, bagi pelaku usaha dan upah bagi pekerja. Jadi itu dampak lingkungan. Nah, misalnya contoh di gambar ini ya, yang awalnya hijau, gunungnya hijau ya karena dilakukan kegiatan usaha, misalnya ini pembangunan smelter ya, dan tambang dibabat ya, hutannya dibabat, akhirnya ya terjadi gundul ya, hutannya gundul ya, hutannya gundul, jadi banyak. Halo Nadifa ya, oke ya, jadi ini salah satu contoh dampak lingkungan yang besar ya, yang mengubah bentang alam ya. Ini salah satu contoh mengubah bentang alam ya, ketika ya di sini di gambar awalnya ada ya pepohonan, ada sungai ya, tapi ketika usaha itu dilakukan justru merusak alam yang ada di situ ya. Tentu saja di sini ekosistem, ada binatang, hewan ya, ada vegetasi, tumbuhan-tumbuhan ya, mungkin bisa jadi tumbuhan yang langka, hewan yang langka, itu akan hilang ya kalau tidak disertai dengan analisis yang baik dan usaha untuk pengolahan lingkungan ya. Jadi bahkan airnya habis ya, akibat siklus air terganggu karena sudah tidak adanya pepohonan ya, hutan. Kita lanjut. Dampak lingkungan ya merupakan perubahan dari apa? Ya, pertama, perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan proyek dan kondisi yang diperkirakan akan terjadi setelah ada pembangunan proyek. Nah, jadi gap ya, karena sebuah proyek yang punya dampak besar atau dampak penting terhadap lingkungan itu pasti akan mengubah rona awal. Rona awal itu adalah penampakan awal ya, misalnya di situ hutan, tapi karena ada kegiatan pertambangan ya berarti hutannya akan jauh berkurang. Hutannya akan berkurang, nah, berarti ada gap. Ya, misalnya yang awalnya 1000 hektar menjadi hanya 400 hektar misalnya, jadi 60% dari areanya digunakan untuk pertambangan. Nah, berarti kita harus dapat mendesain bagaimana perubahan bentuk lingkungan. Jadi ada perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada dari pembangunan proyek tersebut dan setelah ada. Terus perbedaan antara kondisi yang kedua adalah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan terjadi tanpa adanya pembangunan dan diperkirakan akan terjadi setelah adanya pembangunan proyek. Nah, jadi ini sama saja ya. Jadi ada yang diperkirakan dan ada yang sudah bisa terlihat setelah tahap prakonstruksi atau sebelum pembangunan. Ya. Jadi dampak proyek itu kondisi lingkungan dengan proyek dikurangi kondisi lingkungan tanpa proyek. Nah, jadi tadi ada perbedaan misalnya 60 dengan 600 dengan 400 hektar, berarti ada 600 hektar yang berkurang misalnya dari pembangunan pertambangan dari 1000 menjadi tinggal 400. Jadi ada 600 hektar hutan yang hilang. Nah, jadi itu adalah dampak proyek. Jadi besaran
besar dampak lingkungan dan arah dampak lingkungan yang akan terjadi di ruang dan waktu tertentu, ya, itu adalah dampak proyek. Teori atau konsep dasar AMDAL itu menggunakan teori internasional yang berlaku, yaitu Environmental Impact Assessment atau EIA, mulai dari identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi. Ya, mengidentifikasi dampak-dampak yang mungkin terjadi, kemudian memprediksi bagaimana sifat dampaknya. Ya, dari setiap dampak yang ada itu bagaimana tingkat eksplosivitasnya, ya, bagaimana dia merubah bentang alam. Kemudian dievaluasi dan mitigasi. Nah, dievaluasi, apakah dampak ini dapat dimitigasi, ya. Dievaluasi apakah dampak ini seberapa jauh besarnya, apakah dapat diterima atau tidak. Kemudian mitigasi ini adalah upaya pengolahan dan pemantauan, ya, RKL RPL dalam dokumen AMDAL, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, jadi upaya-upaya untuk mengurangi risiko dari perubahan ataupun dari dampak lingkungan yang dapat terjadi. Jadi itu adalah proses mitigasi. Jadi ini yang akan kita pelajari lebih jauh bersama. Oke, jadi ada komponen lingkungan, komponen kegiatan yang dapat memberikan dampak lingkungan. Nah, komponen lingkungan yang dapat dapat diganggu dengan adanya sebuah proyek, itu mulai dari abiotik, ya, lingkungan yang tidak hidup, seperti komponen geofisik, kimia, batuan, kontur lahan, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, dan lain-lain. Itu adalah komponen biotik. Kemudian komponen biotik, ya, komponen hidup yang ada dalam lingkungan seperti flora, ya, flora ini vegetasi, ya, tumbuhan, fauna, ya, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di sekitar daerah yang terdampak lingkungan. Kemudian ada manusia, ya. Jadi komponen sosioekonomi budaya. Jadi manusia juga akan terkena dampak. Ya, mulai dari dampak positif, yaitu tingkat pendapatannya akan meningkat. Demografi ini berarti sebuah proyek akan menyebabkan demografi juga akan berubah. Apa itu demografi? Itu adalah pertumbuhan penduduk, ya. Demografi ini bagaimana bentuk pertumbuhan, ya, maupun bentuk penduduk yang ada di suatu wilayah, ya. Dengan adanya proyek atau kegiatan industri ataupun jasa, itu akan menyebabkan pertumbuhan penduduk, ya, menyebabkan urbanisasi, ya, menyebabkan datangnya pekerja, tumbuhnya pasar, tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar lingkungan industri. Nah, jadi tentu saja demografi atau kenampakan penduduknya pun akan berubah. Ya, misalnya dahulunya hanya 100.000 orang di suatu kabupaten, ya, dengan adanya pembangunan PLTU menyebabkan peningkatan, ya, minimal dari pekerja yang datang, kemudian, ya, usaha-usaha lain yang tumbuh di sekitar PLTU tersebut. Nah, ini mata pencaharian, budaya, kesehatan masyarakat itu akan menjadi salah satu permasalahan yang dikaji dalam AMDAL. Kemudian komponen kegiatan
dalam AMDAL, dalam analisis dampak lingkungan itu terbagi atas 4 bagian utama: prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Kita akan latihan nanti ini bagaimana mengkaji atau mengidentifikasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi ketika prakonstruksi. Prakonstruksi ini sebelum pembangunan proyek. Konstruksi itu adalah pembangunan, ya. Jadi kegiatan pembangunan sebuah proyek. Kemudian operasi, ya, operasional, ya, ketika pembangunan sudah selesai dan ya lanjut pada tahap operasi, ya. Konstruksi yang sudah selesai, ya, industrinya telah berjalan, ya, misalnya sebuah kawasan industri makanan, ya, mulai dari tahapan prakonstruksi. Misalnya prakonstruksi ini adalah pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan atau pembelian tanah oleh pihak usaha, kemudian dia membangun konstruksi, ya, berarti ada mobilisasi pekerja, mobilisasi kendaraan proyek, kemudian mobilisasi material pembangunan, ya, di situ konstruksi. Kemudian operasi, ya, misalnya ini sudah kegiatan manufaktur, ya, manufaktur mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, itu tahap operasi. Kemudian pasca operasi, ya, ya, misalnya sebuah perusahaan atau industri itu punya umur kegiatan, ya, misalnya 30 tahun, berarti ada waktunya dia akan pindah atau selesai, ya, misalnya kegiatan tambang itu misalnya 30-20 tahun, ya, dan tergantung dari usia kegiatan yang bisa berjalan, operasinya bisa berjalan sampai kapan. Nah, jadi ada dampak juga terhadap lingkungan, ya, justru dampaknya mungkin akan sangat besar karena, ya, karena tidak adanya operasi berarti, ya, daerah tersebut ditinggalkan, ya. Jadi perlu dipikirkan juga pasca operasi, setelah pasca operasi sebuah kegiatan atau usaha. Jadi interaksi antara komponen lingkungan dengan komponen kegiatan itu menghasilkan dampak lingkungan secara biologi, geologi, fisika atau geofisik, kemudian sosial ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Nah, jadi dampak lingkungan itu terbagi atas dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Dampak primer itu perubahan lingkungan akibat adanya interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan. Misalnya tadi dalam tahap konstruksi, dalam tahap pembangunan, ya. Dalam tahap pembangunan, misalnya di situ awalnya adalah pepohonan, ya, berarti ada pohon yang harus ditebang, harus dipindahkan. Nah, jadi itu dampaknya terhadap flora, terhadap komponen biotik. Ya, berarti itu merupakan dampak primer. Jadi, ya, berarti dari sisi dampak lingkungan, dampak primernya adalah pohon ditebang. Nah, misalnya pohon ditebang atau daerahnya dibabat, ya, maksudnya digunduli dulu, misalnya dijadikan lahan kosong, dijadikan lahan terbuka. Kemudian dari dampak primer muncul dampak sekunder, ya, karena tidak adanya pohon, ya, dapat bisa saja menimbulkan daerah tersebut menjadi gundul yang kemudian air tanahnya akan berkurang, ya, akan berkurang karena laju permukaan di tanah semakin cepat karena tidak ada pohon yang menahan air. Nah, jadi itu dampak sekunder misalnya. Kemudian, ya, dampak tersier berikutnya, ya, adalah hasil dari dampak sekunder. Nah, jadi dampak lanjutan dari dampak sekunder itu disebut dampak tersier, ya, karena tidak adanya air tanah,
ya otomatis ketika penduduk ingin mengambil air atau membuat sumur bor, ya semakin dalam atau bahkan tidak ada sama sekali air yang bisa didapatkan. Berarti air penduduk ataupun pekerja proyek tersebut akan kekurangan air tanah yang sangat diperlukan ketika melaksanakan pembangunan untuk kebutuhan mandi, cuci, minum bagi pekerja ataupun bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi itu disebut dampak tersier. Itu contohnya. Ya. Jadi masing-masing dampak dapat berlanjut. Ya, dampak tersier pun bisa berlanjut ke dampak-dampak tersier 1, 2 dan seterusnya. Ya, jadi dampak lingkungan ini kontinu, ya, berlanjut. Nah, misalnya ini tadi kan kita bahas bahwa misalnya komponen lingkungan yang berinteraksi dengan komponen kegiatan, di mana tanah yang akan dibangun sebuah proyek atau pembangunan industri itu harus di land clearing atau pembukaan lahan, ya. Jadi pohonnya diambil, ditebang dan dilakukan perataan struktur tanah misalnya. Ini membuat erosi permukaan tanah meningkat. Berarti itu dampak primer. Jadi dampak primernya itu erosi permukaan meningkat. Kemudian sungai yang ada di sekitar itu menjadi meningkat TSS-nya, total solid suspension. Jadi atau kadar padatan, ya. Jadi air menjadi makin keruh. Air sungai menjadi makin keruh. Dampak sekundernya berikutnya adalah peningkatan sedimentasi di dasar sungai, membuat pendangkalan sungai, kemudian pengolahan air bersih terganggu, kehidupan ikan terganggu, kemudian menghasilkan dampak selanjutnya, ya, dari peningkatan sedimentasi itu lalu lintas transportasi sungai misalnya terganggu. Misalnya ini daerah Kalimantan yang masih banyak menggunakan kapal atau perahu. Karena mengalami pendangkalan, jadi banyak kapal besar yang seharusnya beroperasi tidak dapat beroperasi karena sungai sudah dangkal. Terus pengolahan air yang bersih yang terganggu dari dampak sekunder dapat menyebabkan biaya pengolahan air meningkat, ya, karena semakin untuk menjernihkan air semakin banyak perlakuan dari PDAM untuk menjernihkan air ataupun mengolah air. Kemudian kehidupan ikan terganggu, ya, menyebabkan produktivitas ikan, ya. Jadi ikan menjadi semakin berkurang dan bahkan habis di sungai, ya, karena ekosistemnya sudah terganggu. Nah, ini contoh untuk pembangunan kertas. Pada tahapan prakonstruksi itu pembebasan lahan. Jadi ada kenaikan kepadatan penduduk, berarti ini mengubah demografi, ya, penurunan produksi pertanian, ya, karena misalnya dalam tahapan pembebasan lahan itu yang dibeli adalah lahan pertanian dalam suatu daerah, ya, karena cukup luas sehingga karena terjadi perubahan alih fungsi lahan dari sebelumnya lahan pertanian menjadi lahan industri, menyebabkan produktivitas atau produksi pertanian di suatu daerah itu berkurang. Kemudian ada juga terjadi penggusuran penduduk karena, ya, pembangunan misalnya pabrik kertas ini membutuhkan daerah yang cukup luas sehingga banyak permukiman yang harus digusur, ya, dan dilakukan pembebasan tanah dengan dengan penggantian, ya, kita kenal dengan ganti rugi atau ganti untung yang dikenal sekarang. Jadi menyebabkan kenaikan tekanan penduduk. Ya, berarti penduduk yang awalnya ada di desa ataupun di suatu daerah harus pindah ke daerah lain yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, ya, meningkatnya penduduk, perubahan penduduk. Ya, kenaikan tekanan penduduk juga menyebabkan kerusakan hutan, ya, yang awalnya mungkin daerah pabrik pembangunan industri kertas ini adalah hutan, ya, karena semakin berkembangnya wilayah sekitar,
yang awalnya menjadi kawasan hutan yang masih ada vegetasinya, karena berkembang menjadi daerah industri, ya berarti terjadi kerusakan hutan, menyebabkan kenaikan air, lagian, ya terjadinya erosi kalau ini dilaksanakan di industrinya ada di daerah pegunungan. Nah, jadi itu dampak-dampak mulai dari dampak primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Kemudian saat melakukan operasional, maaf, ya, ya. Kemudian di pembangunan industri kertas ini ada juga tahapan operasional. Nah, karena dihasilkan limbah, ya, dan mungkin pengolahannya kurang baik, terjadi pencemaran air. Nah, itu contoh dalam tahapan prakonstruksi, ataupun konstruksi, operasional, dan nanti mungkin teman-teman bisa juga jawab pasca operasi. Nah, ini contoh pembangunan permukiman. Nah, misalnya ini pemerintah ingin membangun rumah subsidi. Tahap prakonstruksi itu terdiri dari survei dan penentuan lokasi kegiatan, pengadaan tanah, dan pemindahan penduduk. Kemudian tahap konstruksi itu ada minimal 5 kegiatan dilakukan, yaitu mobilisasi alat berat dan tenaga kerja, kemudian pengoperasian base camp dan barak kerja, pembersihan lahan dan pembuatan jalan masuk, ya, kemudian pekerjaan tanah, penggalian, penimbunan, termasuk pengolahan quarry, kemudian kegiatan utama bidang pengairan, jalan, dan permukiman. Nah, jadi ketika membangun permukiman, ya berarti ada penggalian untuk pengairan, ada pembangunan jalan, dan pembangunan rumah atau permukiman itu sendiri. Kemudian dalam tahap operasi itu masih dalam tahap konstruksi. Ketika rumah itu sudah dijual, ya rumah itu sudah dijual dan orang sudah tinggal, berarti ada juga dampak seterusnya. Ya berarti ada pengoperasian prasarana wilayah dan permukiman. Kemudian ada pemeliharaan. Nah, kemudian ada pasti limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Nah, jadi itu tahap minimal 3 tahap ya kalau untuk wilayah permukiman, ya pembangunan permukiman. Jadi baik itu proyek swasta maupun pemerintah itu punya dampak lingkungan, ya, dan harus dikaji dampak lingkungannya. Ya, jadi bukan hanya pelaku swasta yang diwajibkan untuk menyusun AMDAL, tetapi juga pemerintah. Nah, jadi kalau PU ingin membangun jalan, membangun jembatan, ya dia harus punya dokumen AMDAL terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Ya begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Tergantung sesuai dengan bagaimana besaran dampak penting yang dihasilkan, apakah dia AMDAL, UKL-UPL, ataupun SPPL ya. Tapi kalau SPPL hanya UKM, minimal UKL-UPL terhadap suatu pembangunan proyek pemerintah. Kita lanjut. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengerti. Jadi kita akan membahas bagaimana komponen kegiatan itu dari setiap usaha, mulai dari prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Ya, jadi dari tiap tahap ini pasti ada dampak lingkungan yang terjadi. Ya, pengadaan lahan dapat menyebabkan perubahan penduduk. Konstruksi ini besaran dampaknya cukup besar karena menimbulkan kebisingan, menimbulkan pencemaran udara akibat proyek, ya mobilisasi alat, ya. Kemudian tahap operasi, ya tentu saja akan dapat menimbulkan pencemaran air jika dia adalah industri manufaktur, pencemaran udara karena dari emisi yang dihasilkan,
oleh bahan bakar yang digunakan, pencemaran tanah, ya, akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat manufacturing, ya, dan lain-lain. Kemudian pasca operasi, ya. Tapi mungkin kita akan membahas ini, ya, teman-teman diberi kesempatan untuk mencari sebuah contoh, ya. Jadi tadi sudah dibagi, ya, teman-teman, dalam 5 kelompok oleh Ibu Isa. Sudah, ya? Halo? Ini mungkin karena banyak banget yang sit in sih, Pak Tri. Jadi kayaknya kita nanti assign otomatis aja ya untuk di breakout room-nya. Ya. Jadi ya, jadi sudah dibagi, ya, Bu, 5 kelompok Iya. tadi. Ya, jadi tiap kelompok itu mencari contoh dan mengidentifikasi dampak lingkungan dari sebuah proyek. Nah, misalnya kelompok 1, membahas pembangunan dan operasi pabrik makanan kemasan. Nah, entah itu makanan ringan, Indomie, dan lain sebagainya, ya, terserah teman-teman. Jadi teman-teman harus kaji bagaimana misalnya sebuah pabrik, misalnya Indomie, ya, mau membangun di suatu daerah, misalnya di Gresik, ya, berarti ada tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Ya, kita hilangkan saja ini pasca operasi, ya. Jadi ada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Itu perlu kita kaji. Ya, bagaimana dampak-dampak lingkungan yang terjadi dari setiap tahapan ini. Nah, kemudian untuk kelompok 2, mencari salah satu contoh untuk pembangunan operasi pertambangan dan pengolahan semen. Nah, misalnya bisa dikaji, bisa dilihat bahannya kalau punya di Semen Indonesia, ya, Semen Gresik, ya, Bu. Ya, jadi ini bisa teman-teman lihat, ataupun kalau tidak punya bahan, ya, silakan teman-teman berkreasi, berpikir, ya, brainstorming dari setiap kelompok, menyatakan apa sih dampaknya pembangunan semen ini ketika dalam tahap prakonstruksi, misalnya tahap pembebasan lahan, apa dampaknya terhadap masyarakat. Nah, kemudian tahap konstruksi, ya, bagaimana pembangunannya, ya, mobilisasi alat, mobilisasi pekerja, itu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Terus tahap operasinya ketika pabriknya sudah jadi, dan ya tentu saja ada operasi pertambangan dan operasi manufacturing semen, ya, dari bahan alam, ya, dari batu gampingnya, batu kapur diolah menjadi semen. Itu bagaimana prosesnya, teman-teman perlu kaji dampaknya ketika operasional terhadap air, terhadap tanah, terhadap udara, bagaimana dampaknya, ya. Kemudian, ya, kalau teman-teman mau sampai ke pasca operasi, ketika semen itu sudah pabrik semen itu sudah selesai beroperasi, atau investasinya sudah selesai, atau bahan bakunya sudah habis, ya, bagaimana tahapannya, bagaimana dampaknya, ya. Bisa jadi ada danau-danau yang ditinggalkan akibat kegiatan pertambangan, ya. Apa-apa kemungkinan dampak yang terjadi, sehingga nanti perusahaan bisa mengkaji untuk mengelola lingkungan, ya, agar tidak berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian juga kelompok 3, pembangunan bandara. Ya, pilih salah satu saja, bandara atau pelabuhan. Kemudian kelompok 4, pembangunan dan operasi pabrik bahan kimia atau farmasi. Pilih salah satu saja. Contoh, ya, contoh bagaimana tahapannya, tahap-tahapan ini, tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi, apa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik bahan kimia ini. Nah, kemudian kelompok 5 membahas tentang pembangunan dan operasi pabrik sepatu atau pabrik kerajinan lainnya. Pilih salah satu saja, salah satu contoh. Oke, sampai di situ mungkin teman-teman bisa mengerti.
Ya, jadi perhatikan komponen kegiatannya ya. Jadi tadi kita belajar ini bagaimana komponen lingkungan dan komponen kegiatan itu berinteraksi sehingga menimbulkan dampak. Nah, jadi sebutkan saja. Kalau teman-teman bisa lebih membuat seperti ini, ya lebih bagus lagi. Ya, bagaimana dampak primer, dampak sekunder, tersier. Ya, jadi silakan tiap kelompok kita kasih waktu 30 menit. Plus dari yang ketiga, tentukan dari setiap dampak tersebut mana yang menjadi dampak prioritas atau dampak yang paling besar, menjadi dampak penting. Teman-teman kira-kira dari setiap tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi itu dampak lingkungan apa yang paling besar menurutnya teman-teman atau paling berdampak penting terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ya, sekira itu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita bagi roomnya untuk teman-teman, silakan bertanya atau kita bagi kelompok dulu, Bu. Siapa namanya, Bu? Atau otomatis saja? Sepertinya kita pakai otomatis saja ini, Pak. Otomatis saja. Pak Tri. Oke. Ini teman-teman bisa Ya. di masing-masing bisa men-screenshot dulu ya untuk latihan diskusi kelompoknya Ya, sebelum silakan. kita Ya, mulai silakan. breakout room-nya. Screenshot dulu, teman-teman. Karena nanti random kan masuk kemana juga belum tahu. Silahkan di screenshot masing-masing. Ya, berarti satu kelompok 10 orang ya kira-kira. Ya, antara 10 sampai 11 sepertinya ini, Pak Tri. 10 sampai 11 ya. Ya. Karena ada 60 ya. Baik, ini apa sudah semuanya? Ya, silakan 30 menit. Terus teman-teman nanti bisa presentasikan ya apa-apa dampak yang ditemukan dari tiap pembangunan atau operasi kegiatan yang teman-teman kaji. Entah itu pabrik makanan, pertambangan, pembangunan bandara atau pelabuhan, pabrik bahan kimia atau farmasi, pabrik sepatu atau kerajinan lainnya. Ya, menurut kelompoknya. Baik, Jadi kita satu mulai aja ya, ya. Pak, setelah ini ya. Oke. Oke, kita kembali lagi pukul 19.38 berarti ya ini. Ya. Kita beri kesempatan 30 menit teman-teman untuk berdiskusi. Nggak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas semua ya ini? Ya nanti mungkin Pak Ya, Tri bisa soalnya. berkeliling untuk memantau. Ya, oke. Ya baik, kita mulai. Oke, silakan dibagi.